Apa Oh, saya Bos? nggih pun sampun. Oh, Pun jenengan saged niki mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan nama saya Mutmainnah dari SDN Ukirsari, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi disiplin positif untuk teman-teman. Bukan saya mau menggurui, tapi saya sekedar sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan hari ini. Kepada Ibu Herina untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nggih, Ibumu. Kita memulai acara kegiatan pada pagi hari ini. Semoga berjalan lancar. Marilah kita berdoa masing-masing berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Hertina. Hari ini Bapak Ibu sebelum kita mulai untuk menambah rasa cinta kita kepada cinta tanah air, kita menyanyikan dulu Indonesia Raya, nggih. Nah, bentar. Pak, saya tidak bisa share screen, Pak. Tapi kita damel host nggih. Tanah airku, tanah tumpah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk ice breaking hari ini supaya diseminasi hari ini bisa tambah semangat, saya mau melakukan tebak-tebakan ya Bapak Ibu. Semuanya sudah siap? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kali ini Bumut itu cluenya Bumut adalah seorang bendahara, okay? Seorang bendahara. Tebak warna. Hijau ditambah hijau. Teman-teman hasilnya apa coba? Coba tebak. Hijau ditambah hijau. Siapa yang bisa menjawab? Bu Mega bisa menjawab?
Hijau Bu. ditambah hijau. Hijau ditambah hijau, hijau, Bu. Hijau-hijau ya, jawaban yang betul ya. Oh, belum paham sampai sini. Saya beri pertanyaan lagi. Biru ditambah biru menghasilkan warna apa? Coba. Kata kuncinya, Bumut adalah seorang bendahara. Bunita? Ripon? Ayo Bu Ertina. Masih belum bisa ya. Biru ditambah biru itu menghasilkan warna merah. Sampai sini belum paham? Sudah. Ya, sekarang saya beri pertanyaan lagi ya. Merah ditambah merah menghasilkan warna apa coba? Merahnya ada 200.000. Betul sekali Bu Mega. Sekarang satu kali lagi. Ungu ditambah ungu menghasilkan warna apa? Hijau, Bu. Betul. Betul sekali karena ungu itu identik apa? Uang pecahan 10.000 ya. Ungu 10.000 ditambah 10.000 hasilnya 20.000. Terima kasih Bu Mega. Sampai sini sudah semangat Bapak Ibu untuk mulai diseminasi. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Sebentar saya mau share screen dulu nggih. Pak Denny, saya share screen kok. Itu nggih. Bisa betul. Sudah saya ganti host tadi ya. Windows. Oh ya, sebentar ya. Iya. Tapi kok nggak bisa ya di sini ya? Share. Kopi ya langsung di. Sudah kelihatan, Bu? Yang sewut. Ya, bentar ya. Bentar nggih, Pak. Ibu. Lihat Bapak Ibu? Belum. Sudah terlihat kok? Belum, Bu. Belum. Nggih, bentar nggih. Bentar nggih, proses nggih. Nggih. Sudah terlihat Bapak Ibu? Niki stop sharing apa? Sampun terlihat? Ya, Bu. Nggih, sampun, Bu. Sampun terlihat Bapak Ibu? Nggih, sampun. Oh, ya. Oke, selamat datang guru hebatnya. Senyum kita, awal semangat kita. Saya Mutmainah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blora. Di sini saya mau menyampaikan tentang budaya positif untuk melengkapi aksi nyata modul 1.4. Tenangkan pikiran Bapak Ibu, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Agenda pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah dibuka, penyampaian materi, tanya jawab atau umpan balik, dan penutup. Bapak Ibu, saya di sini akan memberikan pertanyaan tematik ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga pernyataan ini, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Monggo. Hukuman ini tidak dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju, nggih, Bapak Ibu. Saya tidak setuju dengan pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, karena disiplin itu berasal dari diri dalam anak itu sendiri, bukan dari perintah atau tata tertib. Berasal dari motivasi internal dari anak itu sendiri. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Hukuman itu tidak setuju, karena seperti membaca atau membersihkan halaman itu termasuk juga hukuman, tidak dapat meningkatkan disiplin anak karena itu bukan berasal dari diri sendiri, karena ada hukuman. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena saat kita memberikan reward, saat kita memberikan hadiah, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi nanti jika suatu hari kita tidak memberikan penghargaan, kita tidak memberikan hadiah kepada anak tersebut, anak-anak itu tidak termotivasi belajar lagi. Itu berarti bukan dari dalam diri anak itu. Seperti itu nih Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Topik dalam modul 1.4 ini kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, yaitu yang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita, Bapak Ibu, kita akan sharing, saya akan sharing tentang topik yang pertama dulu, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum itu, Bapak Ibu, ini ada perubahan paradigma. Kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Misalkan di samping Bapak Ibu ada temannya, nggih. Sobeklah secari kertas kecil. Bapak Ibu menyobek kertas kecil saja, nggih. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Sampun dituliskan sesuatu yang sangat berharga. Di sini benda boleh, sesuatu yang sangat berharga untuk panjenengan Bapak Ibu, boleh ya. Letakkan di salah satu tangan Anda, di tangan kanan Anda, ditulis, lalu diletakkan di tangan panjenengan. Dan genggaplah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kita genggam seperti ini, nggih. Kita genggam seperti ini. Saya pun menuliskan sesuatu yang sangat berharga di dalam diri saya. Saya buat sebuah kepalan. Teman Anda, Mbak Dian sini, Mbak Dian. Teman saya ini mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dengan membujuk, dengan mengancam,
dengan menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ayo, Budian, coba dibujuk Budian. Bu, saya mau tahu ini apa isinya. Tidak boleh, Bu. Ini sangat berharga sekali untuk saya. Saya tidak mau memberikannya kepada orang lain. Karena apa, Bu? Kok nggak boleh tuh? Saya nanti kasih sesuatu, Bu, kalau boleh tahu yang ini dalamnya apa isinya. Tidak boleh karena ini adalah sangat berharga untuk saya. Terima kasih, Bu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah walaupun teman saya itu mencoba membujuk, mencoba mengancam atau menghardik dan merayu menyuap saya tadi mau diberi uang juga untuk membuka kepalan tangan saya ini. Saya tidak memperbolehkan karena ini sesuatu yang sangat berharga. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ilusi kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Guru bisa itu memberikan ilusi untuk mengontrol murid-muridnya, memberikan kontrol, memberikan kontrol, mengkritik dan membuat orang itu merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi kepada murid-muridnya bahwa itu adalah penguatan yang sangat positif, yang sangat baik dan efektif serta bermanfaat untuk peserta didik kita. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, untuk memberikan pemaksaan, harus taat, seperti itu. Lanjut slide berikutnya. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama itu dengan kita. Itu stimulus respon. Yang sekarang teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik buruk ataupun baik itu memiliki tujuan tertentu. Tidak semua itu kesalahan. Yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Tidak ada orang lain yang bisa mengatur diri saya. Seperti itu. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya itu tidak bisa mengontrol teman saya, memaksa teman saya untuk menjadi apa, saya tidak bisa. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa saat bujukan tadi tidak berhasil, gagal, terjadi pemaksaan kehendak. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan yang baru. Terjadi opsi-opsi yang lain, pilihan-pilihan yang lain untuk Untuk mencapai tujuan itu, berkolaborasi, tidak memaksa. Stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol ini adalah model berpikir adalah menang dan menang. Tidak ada yang kalah.
Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan tentang disiplin positif. Apa makna dari disiplin itu? Makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, kepada misalkan kepada murid saya sebagai guru kepada muridnya untuk mendapatkan patuh, supaya taat, supaya patuh kepada kita. Itu makna kata disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Berarti tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ada saling tolong menolong, ada menghormati orang lain, ada percaya, ada patuh, dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, bukan karena motivasi luar. Sampai sini Bapak Ibu, mohon paham. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk memberikan kepatuhan. Dengan kata lain ini disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita itu mengontrol diri, tidak emosi, bisa mengontrol segala sesuatu, baik atau buruknya, bisa mengendalikan, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai. Bentar ya Pak. Nggih, kalau jadikan host dulu. Nggih, pun. Satu presentasi. Pak Tris ini nang di pasang ring jantung. Sebentar Pak, sudah terlihat? Sama terlihat? Belum. Bapak Ibu sama Belum. terlihat? Belum. Sebentar ya. Sampun? Sudah, Bu. Sampun. Sampun terlihat Bapak? Ibu? Sampun. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tapi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Mendapatkan iming hadiah atau imbalan. Yang motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan dari paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan dari tindakan itu. Yang kedelapan, restitusi fokus kepada solusi dari permasalahan apa yang terjadi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Yang berbuat salah ini mengembalikan menjadi lebih baik tingkah lakunya. Topik ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat pandemi COVID-19 kemarin? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Yang pertama, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelah kanan itu adalah kesepakatan kelas. Yang pertama, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami, murid yang semangat belajar. Kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Di sebelah kanan ya, kesepakatan kelas itu merupakan keyakinan karena apa? Karena berasal dari motivasi intrinsik, bukan dari eksternal, bukan karena hukuman. Oke, kami, guru dan murid, berarti kita bersepakat meyakini keyakinan kelas. Lanjut slide berikutnya, kegiatan
pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dengan motivasi intrinsik tadi. Diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli di antara satu dengan yang lainnya. Itu apa? Diterima dan dimiliki. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas pada tabel T dan Y. Di tabel Y ini ada terlihat, ada terdengar, ada berperilaku. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita siap-siap selesai hari ini bersama. Terima kasih, tolong ya, boleh saya pinjami. Nah, itu yang terdengar, yang terlihat. Berempati terhadap pembiasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan isinya mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik serta berbagi, itu yang terlihat. Berperilaku, tersenyum, ramah, memberikan salam, terus memberikan ruang bekerja. Itu postur tubuh yang tenang, itu berperilaku. Di tabel T itu ada hormat, tampak seperti datang tepat waktu. Terus tidak tampak seperti sering hadir terlambat, menyapa teman, tidak seperti tak acuh, yang tidak diperbolehkan tak acuh, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, tidak pada tempatnya. Peraturan dan keyakinan kelas. Di sini peraturan itu selalu kembalikan buku di tempatnya, itu tanggung jawab keyakinannya. Dilarang mengganggu orang lain, itu berarti keyakinannya menghormati orang lain. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu keyakinannya menghormati orang lain serta berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Peraturannya menggunakan masker, itu tentang kesehatan juga keselamatan. Peraturan terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu keyakinannya tentang keselamatan dan keamanan. Tindakan guru. Yang pertama, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat sekolah itu termasuk hukuman, Bapak Ibu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi, ya, harus membersihkan tumpahan air. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman.
Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada perbedaannya. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk konsekuensi berarti sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati. Untuk hukuman, untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya, membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu waktunya lama, kalau konsekuensi waktunya pendek. Anak membenci kedisiplinan. Jika dihukum, itu terusan akan timbul rasa benci. Konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat memaksa. Konsekuensi stimulus tanggapan. Terus mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Untuk konsekuensi, konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan jika tidak melanggar, jika salah satu melanggar itu berusaha menyembunyikannya. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan karena merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bapak Ibu, sekarang kita belajar di topik 4. Topik 4 yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama ada 5. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Lanjut ke topik kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke 5 posisi kontrol, kita lihat video berikut ini nggih. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini
ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk jasa kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Ya Bapak Ibu, setelah melihat video tadi tentang 5 posisi kontrol, yang pertama adalah identitas gagal. Ada yang identitas berhasil, tapi kontrol dari luar. Ada yang kontrol diri. Yang sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir-nyindir. Itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang itu merasa bersalah. Berceramah tadi ya, guru, dan seharusnya apa, ibu kecewa, itu membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus ada sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, terus apa peraturannya, seperti itu. Terus sebagai manajer, guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang biasa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Untuk hasilnya itu penghukum itu memberontak. Misalkan guru itu menghukum, itu hasilnya itu memberontak, menyalahkan orang lain, bisa juga murid nanti bisa berbohong untuk hasil dari penghukum tadi. Terus pembuat orang itu merasa bersalah, itu menyembunyikan, menyangkal, banyak alasan, terus berbohong, mencari-cari alasan supaya tidak dimarahi, tidak dihukum. Terus hasil dari teman, identitas teman itu ketergantungan, dianggap temannya. Jadi murid-murid bisa ketergantungan. Terus sebagai pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jika murid-murid itu kita awasi itu menyesuaikan diri, tapi jika tidak diawasi itu kembali ke semula. Terus manajer itu menguatkan pribadi dari diri anak itu sendiri. Terus murid berkata sebagai penghukum, biasanya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, jika guru itu posisinya sebagai penghukum, murid itu berkata seperti itu. Dampaknya itu mengurangi kesalahan yang ada. Terus murid berkata, jika guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya Bu, merasa rendah diri dampaknya. Terus jika guru itu sebagai teman, murid berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu, berpikir sebagai teman. Terus dampaknya untuk murid itu lemah, tidak mandiri, tidak bisa mandiri, ya, tergantung kepada orang lain. Dampaknya untuk murid sebagai pemantau itu berapa banyak berapa hukuman yang harus saya lakukan, itu memiliki menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi ingin imbalan. Terus jika guru itu sebagai manajer itu bagaimana caranya saya itu bisa memperbaiki keadaan. Terus muridnya itu bisa mengevaluasi diri, caranya memperbaiki diri, seperti itu Bapak Ibu. Yang kita lanjutkan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Apa posisi kontrol? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali. Itu berarti apa posisi kontrolnya apa? Sebagai pembuat orang merasa bersalah ya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah
benar melakukannya, juga membuat rasa bersalah. Terus ayo lakukan demi ibu atau bapak, itu posisinya sebagai teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kita lihat lagi itu sebagai pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu bisa sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu posisinya sebagai apa? Sebagai penghukum. Kita lanjutkan topik yang ke-6 ya Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Kita simak video berikut ini Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya, Pak. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, contoh-contohnya ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna.
terus Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, atau Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya, apakah itu power, apakah itu freedom. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa itu penting bagi kamu? Kamu berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu adalah yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah diseminasi budaya positif dari saya. Saya stop sharing dulu, nggih. Nggih, Bu. Bapak Ibu, di sini saya memberikan waktu untuk umpan balik berupa tanggapan atau saran-saran dari Bapak Ibu semuanya supaya kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan saran atau tanggapan. Pak Denny, monggo memberikan. Terima kasih untuk waktunya. Kegiatan hari ini sangat menyenangkan sekali. Saya mendengarkan dengan baik banyak ilmu yang saya dapat dari kegiatan berbagi praktek baik ini. Terima kasih Bu atas ilmunya, atas kegiatan berbaginya pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih atas Bapak Denny Yuda Setiawan. Semoga kita atas umpan baliknya ya, semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu semuanya, kita refleksi bersama-sama tentang diseminasi hari ini. Kita saling berbagi pengalaman tentang budaya positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita belajar bersama-sama, sharing bersama-sama tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, dan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Semoga kedepannya kita bisa menerapkannya di sekolah masing-masing, Bapak Ibu. Untuk sesi ini, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya.
Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah kata atau khilaf dalam penyampaian saya dalam diseminasi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukuminasi bitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Makasih.